Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kapal tongkang. Nah, bagi yang belum tahu apa itu kapal tongkang itu biasanya kapal yang bentuknya sederhana ya. Dia hanya berbentuk seperti kotak sabun. Nah, seperti di gambar kali ini, untuk fungsinya sendiri banyak. Fungsinya untuk mengangkut batu bara, kemudian balok kayu, pasir, bahkan beberapa digunakan untuk mengangkut minyak. Nah, karena bentuknya yang sederhana ini, nanti coba kita akan aplikasikan untuk membuat desainnya dengan menggunakan beberapa perangkat lunak. Tentu saja untuk targetnya itu adalah bagaimana cara kita untuk memahami cara mendesain kapalnya. Dengan bentuk yang sederhana, harapannya konsep ini nanti akan dimengerti sehingga bisa diaplikasikan untuk pembuatan kapal yang lain. Nah, dalam membuat kapal, pertama yang harus kita dapatkan adalah ukuran utama dulu. Nah, di sini saya ambil contoh kapal dengan ukuran panjang 300 feet. Nah, untuk kapal tongkang ya, kapal tongkang itu biasanya yang dijadikan acuan itu panjangnya, atau bahkan ada beberapa orang yang menggunakan kemampuan atau kapasitas dek sebagai acuannya. Jadi ada yang berkapasitas berapa ton itu nanti biasanya akan membedakan antara kapal satu dengan kapal yang lain. Walaupun sama-sama ukurannya ya, kadang kapal itu juga memiliki kemampuan dek yang berbeda. Nah, tentu saja hal ini akan sangat menentukan muatan apa yang bisa dibawa oleh kapal tongkang. Nah, coba kita pakai ukurannya ya. Di sini dengan kapal 300 feet itu lebarnya 80 feet dan depth-nya itu 18 feet. Nah, jika kita menggunakan perangkat lunak AutoCAD, itu cukup mudah ya menggambarnya. Pertama kita gunakan units, kemudian jangan lupa ini kita setting dulu ya di milimeter. Nih, kemudian tinggal kita gambar. Pak, kita ukur ya. Di sini LOA-nya 91440. Berarti kita buat 91440 91440. Nah, ingat ketik. Oke. Ini kita geser dulu biar lebih enak gambarnya. Gambar sini ya. Kemudian ukuran depth-nya 5,486 atau kita buat lebarnya dulu 24384. 24384. Terus enggak ya, ini enggak deh. Ulang aja. 24384. Oke. Ini ya, ini panjangnya, ini lebar, ini panjangnya, kemudian ini lebarnya, kemudian tingginya kita rubah isometrik. Tingginya itu cek ya 5486. Oke, 5486 nih, 5486. Copy. Nah, ini ya, dengan menggunakan software AutoCAD membuat kapal tongkang ini sangat cepat. Dan ya seperti inilah bentuk dari kapal tongkang. Dia berbentuk kotak,
dan di atasnya diberikan muatan. Namun ada juga kapal tongkang itu yang menggunakan eh, haluan dan buritan dengan bentuk yang berbeda. Fungsinya apa? Jadi fungsinya itu digunakan agar mudah dalam membelah air, atau agar aliran yang di bawahnya itu istilahnya ini ya, tidak menabrak air ya, tidak menabrak secara langsung. Kalau seperti ini kan hambatnya otomatis besar, sehingga di bagian haluan dan buritan itu dibuat semacam kemiringan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini nanti tingginya di sini bisa dibuat 5 meter, mungkin bisa dibuat 2. Oke, ini saya hapus dulu ya. Bisa dibuat 2 meter, 2000, sorry, 2000 ya. Terus kemudian di sini kita buat 3000. Ini saya hanya mengambil asal ya, jadi tidak ada perhitungan, kemudian tidak ada ketentuan. Saya hanya mengambil di sini saya hanya ingin menunjukkan pola untuk pembuatan kapal menggunakan perangkat lunak. Ya, nih. Kemudian bagian kanan kiri biar sama. Ini tinggal kita mirror. Dan tinggal maaf, kita mirror. Erase objek, no. Oke, sekarang tinggal kita potong. Ya, ini. Nah, ini bentuk buritannya. Kemudian, oh ini ada yang masih berlebih, tinggal kita potong. Ya. Yang di bagian haluan juga. Ini kita buat di sini 1500. L 1500, 1500. Dan di sini kita coba buat ke belakang 5000. Ini ya. Kenapa di depan itu agak landai? Nah, ini biar apa namanya? Ya tadi hambatan yang didapatkan di bagian haluan itu lebih kecil. Ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuknya kapal tongkang. Atau misalkan ya, apa namanya, kapal tongkang ini mau dibuat dalam satu bentuk kubus, itu ya, benar-benar kubus. Kubus dalam artian ini kan kalau kita buat realistik, ya, ini dia tidak tergambar dalam satu ini ya, bukan satu benda yang utuh ya. Nah, ini kita bisa lakukan extrude. Ini ya saya contohkan ya. Saya copy, jadi kita cukup ukurkan apa namanya, ini satu bagian saja atau satu sisi. Nah, setelah itu ini tinggal kita region ya. Ini kita region. Nah, ini kalau misalkan enggak ini ya, kalau misalkan bisa direkin seperti ini biasanya karena ada yang enggak nyatu.
Nanti kalau misalkan dicoba bisa ini, atau kita coba retro aja ya. Kita retro. Kalau di retro pasti nanti. Nah ini ya, ada yang nggak nyatu, berarti nanti tinggal kita ekstrud. Ukurannya berapa, berarti selebar kapal. Lebarnya berapa, 23, 24, 384. Nah ini kita ke AutoCAD. Ini extrude 24 ke sana, 24, 384. Nah, jadi ini contoh dari kapal tongkang. Ini ya, contohnya seperti ini ya. Ini kalau Anda lihat yang saya gambar tadi ya, di bagian belakang ada semacam cekungan di sini atau stream. Nah, di bagian haluan bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya smooth, ada yang bentuknya memang benar-benar tajam. Nah, gambar yang saya gunakan di sini tadi itu adalah contoh yang bagian tekukannya itu benar-benar tajam. Oke. Nah, seperti inilah bagaimana cara kita membuat kapal tongkang di AutoCAD. Nah, selanjutnya kita akan coba buat kapal tongkang itu di software Maxuf. Oke, baik, untuk menggunakan Maxuf, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyesuaikan unit pada aplikasi atau software ini. Sama seperti dengan software-software 3 dimensi yang lainnya, kita harus pastikan bahwa ukurannya sama. Untuk menyamakan ukuran, di sini kita bisa menggunakan menu data, kemudian kita pilih unit. Nah, di sini bisa menggunakan meter atau milimeter. Nah, untuk masalah ini atau di model ini saya menggunakan milimeter. Kalau misalkan ada yang menggunakan meter juga boleh. Nah, setelah kita pilih kita pilih milimeter, kita oke. Kemudian kita tambahkan surface. Surface ini kayak semacam ini ya, bagian atau plat-plat yang ada di kapal. Ini kita tambahkan surface. Kemudian di sini saya pilih box. Kenapa saya pilih box? Ini sebenarnya untuk mempermudah ini saja ya, untuk mempermudah pembuatan model. Karena kita akan membuat kapal tongkang, kita pilih box. Oke, nah di sini ada dua warna control point ya, atau titik-titik ini, ada warna putih, ada warna ungu. Nah, untuk garis yang membentuk body ini, kita kalau lihat ini ya, titiknya ya, itu biasanya menggunakan di ujung-ujung poin itu menggunakan warna yang ungu. Nah, pertama kita buat dulu bentuknya. Kita hapus dulu titik di bagian ujung ini untuk membuat garis yang strike ya, atau bagian sini biar kita bisa kontrol poinnya. Kita hapus dulu. Nah, hapus ya. Nah, setelah itu kita tambahkan surface di bagian atasnya. Bagaimana cara menambahkan surface? Ini kita pilih, kemudian kita pilih surface, move surface. Kita pilih surface, kita tarik ke atas. Duplikatnya kita duplikat. Oke. Nah, sudah ada dua surface, kemudian kita gabungkan. Caranya kita pilih bagian yang akan kita gabungkan. Nah, ini ada beberapa tips ya. Kalau misalkan kita mau menggabungkan yang atas dan yang bawah, itu ada sedikit perbedaan. Beda cara kita melakukan klik akan beda juga dengan hasilnya. Misalkan ya, kita klik dulu bagian atas, kemudian bagian bawah. Nih, kalau kita sambungkan atau bond object ya, nah ini jadinya seperti ini. Tapi kalau kita klik dulu bagian bawah,
kemudian baru bagian atas. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ya, berarti di titik mana garis itu mau digabung, nah kita pilih bagian itu. Oke, setelah itu kita buat bentuknya. Nah, kita lihat ukurannya ini, kita sesuaikan dengan ukuran ini ya. Kita sesuaikan dengan ukuran. Oke, di bagian haluan jaraknya 91440. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah zero point. Zero point-nya letaknya di mana? Kalau di tengah, berarti kita harus perhatikan bahwa ketika maju kita tambahkan positif, tanda positif, ketika ke belakang kita tambahkan tanda negatif. Positif biasanya bisa ditulis atau bisa juga tidak ditulis ya. Nah, karena ini jaraknya 91.000, tinggal kita bagi 2, berarti sekitar 45.720. Kita bagi 2 ya. 45.000. Nih, bagian ini. Berarti ini 45.720. Oke, sedangkan bagian buritan ini minus 45.720. Oke, seperti ini ya. Kemudian lebarnya 24.384, kita bagi 2, berarti 12.192. 12.000 ya. 12.192. Oke. Ini. Nah, kalau bentuknya aneh seperti ini berarti ada bagian yang belum terpilih nih ya. 12.192. Oke, ini ya masih ada satu bagian yang belum terpilih, berarti ya, ini bagian haluan. 12.192. Oke. Nah, ingat di bagian depan ini harusnya sejajar dengan ini ya. Ini berapa? Ini 5.000, di atas ini di sini. Nah, di sini 0 point ya, berarti di sini harusnya 5.000, kedalamannya 5.486. 5.486. Nah, ini ya, kalau ada tanda seperti ini, ada garis yang terpisah, berarti ada titik yang belum terpilih. Ini kita pilih di sini aja ya, biar enak ya. 5.000 minus 5.486. Oke. Kemudian tingginya tadi. Nah, ini kan harusnya kalau tongkang kan bentuknya kotak. Ya, ini kita nolkan di bagian samping. Bagian samping itu berarti ini ya. Nah, ini kita lihat di sini, kita pilih bagian ini. Nah, kita ke sini. Nah, ini bagian ini berarti ini harusnya kita nolkan. Kita blok 5.000 minus 5.486. Oke. Berarti posisi di sini ini harusnya berada pada titik 0. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Kita lihat kepala kita sudah mulai terbentuk. Kemudian kita akan naikkan bagian haluan. Nah, untuk menaikkan bagian haluan, kita perlu mengunci ini bagian haluan dan buritan agar tidak ikut naik. Caranya adalah dengan kita menambahkan control point. Ini ya. Control point kita tambahkan di sini satu lagi di sini 2. Kemudian di bagian haluan juga 1 2. Oke, nah kalau kita perhatikan ini ada semacam garis yang patah. Ini ya, ada 2 garis. Ini berarti garis yang kita pilih tadi atau kontrol point yang kita buat tadi tidak lurus posisinya. Kita luruskan dulu. Nah, ini ya, X-nya 17 kita nolkan. Oke, di bagian buritan juga. Nah, ini ada yang patah. Kita luruskan dulu. Kita nolkan. Oke, udah lurus.
Lalu langkah berikutnya adalah dengan menaikkan bagian haluan ya. Coba kita naikkan ke atas 2 meter. Berarti ini kita naikkan, berarti kita plus 2, berarti harusnya min 3. Di sini juga plus 2, berarti ini jadinya min 3. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, sudah terbentuk kapalnya. Namun di sini masih ada bagian yang kosong. Nih, bagian yang kosong, bagian depan ya. Ini harusnya kan kita tutup nih. Nah, kita bisa menambahkan surface lagi di sini. Kita tambahkan surface. Nih ya, surface, kemudian add surface. Kita pilih section. Nah, di sini ya. Sini sudah pilih section, tinggal kita tutupkan. Nah, cara nutupnya gimana? Sama tadi, kita join aja. Kita pilih mana bagian yang akan kita sambungkan. Yang kita sambungkan ini ya, 1, 2 ini ya. Nah, ini tinggal kita pilih bond edge. Nah, ini ya. Oke, ini kalau kita lihat sudah jadi ya, ini tinggal disesuaikan aja lokasinya. Berarti ini minus 47.192. Kemudian tingginya 0. Kita lihat bentuknya. Nah, udah jadi seperti ini. Kemudian, nah ini ternyata bagian haluan masih kosong. Ini bagian haluan. Kita tambahkan lagi surface, add surface, kemudian section plane. Kita tinggal pilih ya. Ini. Kita pilih bond edge. Bagian ini juga. Ingat, pemilihan harus hati-hati karena ketika kita salah pilih, bentuknya akan berbeda. Ini tinggal kita sesuaikan, berarti 45.192. Ini kita nolkan. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini adalah kapal tongkang. Ini kalau ada yang aneh, pasti bentuknya aneh, pasti ada poin yang tidak sesuai. Set 0 45720, ini berapa? 47120. Nah, 45 ya. 45. Ini harusnya 45. 45 120. Sorry, kita cek lagi. 45720. Nah, ini 45720. Oke. Nah, kita udah jadi kapal tongkang kita. Ini tampak dari samping, kemudian ditampak dari atas kotak, dan ini tampak dari depan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.